Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in our class with me, Miss Uzi. Selamat datang kembali di kelas kita bersama saya, Miss Uzi. Today, we wanna learn about modal auxiliary. Jadi, apa sih modal auxiliary? Modal auxiliary adalah kata kerja bantu yang memiliki arti dan melengkapi ordinary-nya sendiri. Apa tuh maksudnya kata kerja bantu yang memiliki arti sendiri? Nih contohnya, I should be here. Nah, kata kerja bantunya berupa should yang merupakan modal auxiliary dan memiliki arti seharusnya. Terus, emangnya ada kata kerja bantu yang tidak memiliki artinya sendiri? Ada. Di sini contohnya. I am here. Saya di sini. Jadi, kata kerja bantu itu banyak macamnya. Contohnya termasuk am, is, are, do, dash, have, dan lain sebagainya. Nah, am di sini itu kata kerja bantu yang fleksibel dan di sini tidak mempunyai arti. Kita kembali ke modal auxiliary. Modal auxiliary ada dua jenisnya, yaitu present form dan past form. Present form sendiri memiliki 7 jenis dan past form 5 jenis. Yang present form can, might, must, shall, will, ought to, had, better. Past form memiliki could, might, had to, should, would. Dan di sini can bentuk pasnya berupa could yang artinya bisa atau menunjukkan kemampuan. Dan di sini might bentuk pasnya might yang artinya boleh. Selanjutnya ada shall dan will. Shall bentuk pasnya berupa will, bentuk pasnya berupa would yang artinya akan. Nah, di sini emang bisa, Miss, would dan should yang artinya akan digunakan di masa lampau. Nah, masa lampau yang menggunakan akan berarti bisa diganti dengan seharusnya. Begitu maksudnya. Yang keenam, ought to, semestinya, and had better, seharusnya. Bagaimana? Paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pentingnya. Jadi, penggunaan modal itu memiliki aturan. Nah, aturan yang paling utama ada 2. Yang pertama, modal auxiliary selalu diikuti berinfinitif atau kata kerja murni yang sering kita sebut dengan verb 1. Nah, verb kan ada 3, ada banyak. Tapi yang lebih kita tahu yaitu 3 ini. Ada banyak sebenarnya, ada verb ing dan segala macam. Tapi biasanya sebagai pemula kita belajar 3 verb ini. Verb 1, take, took, taken. Nah, kalau ada modal, berarti yang digunakan verb yang pertama, take. Wajib. Tidak boleh took, tidak boleh taken. Contohnya, saya harus mandi. I must take a bath. Nah, modalnya yang mana? Modalnya must, artinya harus. Dan ingat-ingat syaratnya, habis modal auxiliary diikuti verb 1, berarti di sini take, iya. Ini yang benar. Nah, kalau kamu menggunakan I must took, berarti salah. Atau kamu menggunakan I must taken, berarti salah juga. Nah, jika ada yang bertanya, Miss, kalau simple present kan subjek she, he, it itu perlu penambahan s atau is. Nah, kalau di modal gimana, Miss? Nah, di modal auxiliary tidak peduli siapapun subjeknya,
mau Ayu Dewi, she, he, it, nama orang tunggal, nama orang jamak, tidak perlu penambahan. Maksudnya gimana? Contohnya ini. Kalau di simple present, verbnya ada tambahan s-nya, untuk subjek she, he, it tunggal di modal tidak berlaku. Walaupun di sini she, dia perempuan harus mandi. She must take a bath. Nggak boleh ada s-nya. Kalau kamu menggunakan she must take a bath, salah. Atau kamu menggunakan she must takes a bath, itu juga salah. Yang benar she must take a bath. Oke? Paham? Kita lanjut ke aturan kedua. Aturan kedua, dalam satu kalimat hanya boleh ada satu modal auxiliary. Jika dalam kalimat tersebut ada dua modal, maka modal yang kedua harus diganti similar modal. Contohnya, kita langsung masuk ke contoh ya biar paham. Ayah saya harus bisa jadi petani sukses atau petani yang sukses. Nah, di sini modal yang pertamanya apa? Harus. Yang kedua, bisa. Nah, modal auxiliary letaknya, kalau nggak kelihatan. Modal auxiliary letaknya selalu di depan. Berarti yang harus. Ini modal auxiliary. Berarti yang kedua ini harus diganti sama similar modal. Kita translate dulu. Ayah saya harus bisa jadi petani sukses. My father must. Kalau kita tetap menggunakan yang pertama, berarti bahasa Inggrisnya bisa adalah can. Berarti my father must can be successful farmer. Nah, ini salah. Yang kedua harus diganti similar modal. Dan similar modalnya can itu be able to. Berarti harus diganti my father must be able to be successful farmer. Paham? Oke. Dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang similar modal, itu ada di pertemuan selanjutnya. Karena sekarang time is up. Oke? Thanks for coming and joining. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.